Bismillah, Assalamualaikum. Sebelum berangkat tugas, mau sedikit sharing tentang perjalanan beberapa waktu yang lalu keluar kota. Ceritanya, si bapak ibu ini, pasien kita adalah seorang bapak ibu yang sudah sepuh, dan si ibu ini mengeluhkan kalau beliaunya itu sakit di wilayah perut. Ceritanya, beliaunya ini sudah lama tidak memiliki seorang putra. Gitu. Terus pas waktu aku datang ke kota tersebut, pertama kali kita ketemu di ruang tamu, beliaunya memperlihatkan sikap yang agak nggak biasa. Kelihatannya dari jauh aku lihat beliaunya ceria gitu. Tapi begitu ketemu aku di ruang tamu, beliaunya langsung ngambil duduknya itu mepet banget sama suaminya. Setelah itu, dia seperti kayak sembunyi gitu di belakang badan suaminya. Karena posisi suaminya itu waktu di ruang tamu persis berhadapan dengan aku. Terus karena aku ya pertama kali di sana kan, dan bertemu juga pertama kali di sana, akhirnya aku nyoba untuk nyapa baik-baik lah gitu. Ternyata si ibu ini kok langsung buang muka, dan gak lama akhirnya beliaunya malah nangis. Tapi nangis yang sepertinya tidak bisa dikontrol oleh beliaunya sendiri gitu. Jadi suasana di ruang tamu itu dalam hanya hitungan menit langsung rame karena melihat si ibu ini kok jadi seperti ini, langsung yang brek begitu ketemu aku langsung yang seperti itu. Nah akhirnya pas waktu aku mau mencoba untuk menenangkan ibunya sebentar aja, paling tidak ngomong sudah tenang bu, jangan nangis gitu ya, baru mau berdiri brek ibunya pingsan. Subhanallah. Dari situ akhirnya ibunya ini digendong sama bapaknya, sama suaminya ini tadi, akhirnya ditaruhlah di kamar. Nah pas waktu di sana baru mau aku pegang bagian perutnya beliaunya, maaf, beliaunya langsung seperti kayak melotot. Tapi aku yakin itu dari bahasa tubuhnya itu sudah sama sekali bukan asli ibunya. Terus aku nanya baik-baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kamu siapa? Tuh. Terus nggak lama habis melotot aku kira mau marah, ternyata apa? Nangis kejer. Terus habis itu aku kasih waktu lah, aku kasih waktu jeda untuk dia nangis, ya sudahlah biar dikeluarkan emosinya. Tapi setelah itu, subhanallah, badannya lama-lama itu meliuk-liuk seperti ular. Ya Rob. Jadi ya otomatis lah, suaminya ada di sampingnya kan, ya shock kan, ini apa, kan mbaknya baru aja masuk, baru aja ketemu sama kita gitu. Ibunya langsung yang bereaksi yang seperti itu. Dan gak lama juga Allah membuka semuanya. Jin itu mengaku kalau dia itu sudah di dalam badan si ibu itu sekitar 30 tahun lebih, dan dia bisa masuk di sana dilewatkan sebuah sihir yang dikirim oleh seorang wanita. Dan wanita itu tidak lain adalah mantan pacar suaminya sendiri, yang dimana dia itu merasa sakit hati setelah pacaran lama dengan si pengirim sihir tadi, tapi ternyata memutuskan menikahnya kok malah dengan istrinya yang sekarang. Jadi akhirnya rahimnya itu seperti ditali, seperti disihir biar gak bisa punya anak. Di situ bapaknya shock, nangis, terduduk, tangannya gemetar, gak nahan emosi, kayak mau marah yo piye, mau sedih yo gimana. Yes, mungkin dari ekspresinya beliau yo campur aduk. Aku tuh yang sempat ya agak bingung ya harus bersikap bagaimana, tapi yes, mencoba tenang aja lah. Aku cuman bilang ya sudah, teruskan ceritamu ular. Jadi dia dengan gamblangnya menyebut nama ini seperti itu. Terus bapaknya ini tambah nangis kan, dan beliaunya juga ikut cerita akhirnya bahwa si istrinya ini sudah berkali-kali, sudah sangat sering berobat kemana-mana, sudah berkali-kali bahkan sampai dioperasi. Dulu sebelumnya juga pernah bayi tabung dan yang lain-lain, tapi ternyata belum berhasil, Allah belum memberikan kesembuhan. Masalahnya sekarang kami sudah terlanjur tua mbak, istri saya pun juga sudah 60 tahun lebih, saya apalagi. Bertahun-tahun kami mencari obat, ternyata nggak nyangka sampai seperti ini akhirnya gitu. Tapi ya sudah, aku bilang apapun itu alhamdulillah Allah buka semuanya, daripada kita nggak ngerti kasusnya ini yang seperti apa, kan begitu. Ya setelah sadar ibunya masih bingung, dia merasa dia ngerti apa yang dikatakan tapi sudah di luar kontrolnya semua. Si bapak tadi cuma bisa bengong dengan pandangan kosong. Ya Allah. Dan aku pun juga dengan ekspresiku yang
nggak tahu. Ya cuman bisa mengucap syukur sama Allah atas apapun itu. Alhamdulillah, pelajaran buat kita semua. Ojo pacaran cah, nanti kalau putus kita nggak tahu hati orang loh, apa yang bisa dia perbuat ke kita, atau malah pasangan kita yang justru awalnya nggak ngerti apa-apa tentang masa lalu kita. Amannya ya seleksi tetap ada kan, karena kita nikah kan nggak boleh dengan orang yang benar-benar kita nggak tahu, masa seperti beli kucing dalam karung kan, ya nggak lucu. Tapi jangan punya hubungan yang terlalu dalam dulu lah sebelum benar-benar resmi jadi suami istri. Takutnya kejadiannya seperti ini, nanti akan berpanjang-panjang ria, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Kan ya sedih gitu loh. Ya semoga ini semua membawa pelajaran buat kita lah. Semoga Allah juga selalu mengampuni kita, utamanya aku. Bismillah. Amin, amin. Assalamualaikum.